Sebelum-sebelumnya setiap kali pakai TWS earphone, gue selalu pakai earphone yang punya desain in-ear ya, yang kayak gini, atau half in-ear yang kayak gini. Tetapi sekitar 6 bulan terakhir, gue nyobain pakai TWS earphone dengan desain open ear yang seperti ini teman-teman. Yang ternyata enak ya, meskipun ada plus dan minusnya. Nah di sini gue mau ceritain semua seperti apa rasanya pakai TWS earphone open ear, apa bedanya, plus dan minusnya, sekaligus mereview earphone open ear yang selama ini gue pakai ya, yaitu Sifga SO2. Nah, hampir semua earphone open ear itu punya isi paket yang lebih simpel ya daripada earphone in-ear, karena open ear TWS kayak gini tidak dilengkapi dengan ear tips yang biasanya disertakan di TWS in-ear ya dalam berbagai opsi dan ukuran. Di TWS open ear isinya nggak sebanyak itu teman-teman. Misalnya di Sifga SO2 gua ini isinya ya cuman buku panduan, kabel charger USB Type-C, dan charging case yang di dalamnya ada earphone Sifga SO2-nya. Charging case earphone open ear ukurannya juga cenderung lebih besar ya dari charging case TWS in-ear atau half in-ear, karena ukuran earphone open ear memang juga lebih besar. Charging case Sifga SO2 ini misalnya ukurannya sekitar 2 kali ya dari ukuran charging case TWS in-ear atau half in-ear pada umumnya. Tetapi meskipun ukurannya lebih besar, beratnya masih cenderung sama teman-teman, kayak berat charging case kebanyakan. Jadi total berat dari charging case dan earphone Sifga SO2 ini cuma 74 gram, jadi ya masih portable dan tetap enak ya dibawa kemana-mana. Untuk fitur juga sama, di depan ada lampu indikator baterai, di belakang ada port charging USB Type-C, dan ada tombol pairingnya. Nah tombol pairing ini jadi salah satu fitur yang sangat gue suka ya ada di TWS earphone, karena benar-benar ngemudahin kalau pengen connect dan ganti device. Reset pairing tinggal tekan ini aja. Beberapa TWS ada yang nggak punya tombol pairing ini di charging case-nya, jadi kalau mau pindah device, jadi harus unpair dulu ya dari device yang sebelumnya connect, atau harus reset koneksi dulu pakai kombinasi dari tap tahan dan sebagainya, yang mana ini lebih ribet teman-teman ya daripada sekedar tekan tombol pairing ini. Nah, earphone open ear itu kayak gini teman-teman. Jadi terlihat lebih besar ya dari earphone in-ear atau half in-ear. Terus selain lebih besar, di sini juga ada hooknya atau ada pengaitnya ya buat ditempelin ke telinga. Nah, di sini yang sebenarnya desainnya bisa macam-macam ya. Ada yang pengaitnya panjang, ada yang pendek dengan desain yang konsepnya juga bisa beda-beda. Kalau di Sifga SO2 pengaitnya yang seperti ini langsung mengait ya di pangkal daun telinga kita, dan ini dari material yang cukup lentur. Tapi meskipun beda-beda, ada satu kesamaan yang membuat sebuah earphone itu dikategorikan sebagai open ear, yaitu saat lubang speakernya ini tidak masuk ke dalam lubang telinga kita ya. Jadi ya dia ngambang gitu aja di luar dari lubang telinga. Nah ini yang bikin karakter earphone open ear jadi jauh berbeda ya dengan half in ear, apalagi dengan earphone in ear. Bedanya ini bisa plus atau minus tergantung dari preferensi dan juga kebutuhan teman-teman. Nilai plus yang paling terasa ya dari earphone open ear ini adalah tidak sakit di telinga bahkan saat dipakai lama, karena earphone ini memang tidak menekan lubang telinga ya, dan dibanding earphone in ear kenyamanannya jauh lebih nyaman di earphone open ear kayak Sifga SO2 ini. Dan itu satu. Yang kedua, feeling saat dipakai itu terasa lebih natural. Jadi pernah nggak sih teman-teman kayak ngalamin ya saat pakai earphone in ear itu suara langkah kita sendiri terdengar lebih kencang, atau saat ngemil lah ya suara kunyahannya terdengar lebih kencang nih di telinga kita dan sebagainya. Nah kalau pakai earphone open ear, efek-efek seperti itu nggak ada ya, karena memang telinga kita tuh nggak sepenuhnya tertutup rapat. Jadi dari sisi kenyamanan, sepanjang gue pakai Sifga SO2 ini rasanya sangat-sangat nyaman. Buat dipakai lama juga nyaman ya, dipakai olahraga pun juga nyaman, nggak gampang lepas karena memang mengait kuat di telinga, terus lebih nempel juga ya daripada saat gue pakai earphone half in ear atau bahkan juga in ear saat olahraga. Palingan di awal-awal pakai itu ada sedikit penyesuaian, terasa seperti ada yang mengganjal ya di pangkal telinga, terutama di bagian yang kena ujung pengait yang memang terlihat lebih besar ya di ujungnya ini. Tapi setelah 1-2 minggu pakai, mulai terbiasa, feelingnya makin nyaman, bahkan saat dipakai lama juga terasa nyaman. Dan meskipun ukurannya terlihat besar gini ya, tetapi berat earphone Sifga SO2 ini cuma 10 gram di masing-masing earphone. Jadi ya kenyamanan memang merupakan satu kelebihan utama ya dari earphone open ear seperti Sifga SO2 ini. Lalu karena ukuran earphone-nya yang memang lebih besar ya dari in-ear atau half in-ear earphone, driver dari earphone open ear juga bisa lebih besar teman-teman. Seperti di Sifga SO2 ini yang bisa menggunakan driver sampai berukuran 14,2 mm, yang artinya sekitar 1,5 kali lah ya lebih besar dari ya rata-rata driver yang ada di earphone in-ear atau half in-ear yang biasanya ada di sekitar 6-10 mm. Nah driver yang lebih besar ini memberikan suara yang soundstage-nya itu terasa
lebih luas ya. Dan jangan salah, meskipun speakernya open ear di luar lubang telinga kita, tetapi driver yang sebesar ini juga membuat power dari suara yang dikeluarkan oleh Sivga SO2 ini nggak kalah powerful ya dibandingkan dengan output suara dari earphone in-ear ataupun half in-ear. Tetapi untuk karakter suaranya memang sedikit berbeda teman-teman. Suara dari earphone open ear Sivga SO2 ini nilai plusnya ya itu terdengar lebih natural, kayak dengerin suara dari speaker yang ada di ruangan. Jadi lebih ringan ya rasanya di telinga. Terus suara vokal juga terdengar jernih, detail antar instrumen juga jernih, bassnya meskipun nggak senendang earphone in-ear ya yang benar-benar terisolasi di lubang telinga, tetapi di Sivga SO2 ini bassnya juga kuat teman-teman. Bassnya terdengar bulat dan juga empuk ya. Jadi dari sisi kualitas suara meskipun karakternya berbeda, tetapi tetap bisa deliver suara yang rich dan nikmat didengar. Tetapi memang ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh earphone open ear seperti Sivga SO2 ini, yaitu noise cancellation. Karena dia open ear, passive noise cancellingnya bisa dibilang nggak ada ya. Terus active noise cancellingnya juga nggak bisa ditanamkan karena telinga kita memang di posisi yang masih terbuka dan bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitar. Plusnya memang jadi enak ya dan aman juga buat olahraga atau jalan di luar karena kita bisa aware dengan situasi sekitar. Plusnya lagi juga meskipun pakai earphone kita bisa ngobrol tanpa harus repot-repot lepas earphone-nya. Dan karena telinga memang masih terbuka ya secara natural, suara kita waktu ngobrol pun ya masih natural, jadi nggak teriak-teriak dan suaranya juga masih lebih enak ya daripada suara yang kita dengar dari fitur pass-through atau transparent mode yang biasa ada di earphone in-ear dengan fitur noise cancelling aktif yang kadang di beberapa earphone terdengar seperti fake ya, karena memang sebenarnya suara yang di luar itu di pick up oleh mic dari earphone-nya kemudian diteruskan ke dalam telinga kita. Tetapi minusnya kalau di sekitar kita berisik banget ya kita nggak bisa cancel noise-nya. Berisik-berisik di luar akan tetap terdengar di telinga kita. Untuk kebocoran suara yang banyak dikhawatirkan orang ya dari earphone open ear itu nggak gua temui sih ya di Sivga SO2 ini. Sepanjang gua tes, orang di luar sangat minim bisa dengar suara dari earphone ini meskipun dalam volume yang kencang. Tapi tidak adanya pasif dan aktif noise cancelling ya, itu hanya untuk output audionya saja. Untuk input audio dari mikrofon, earphone open ear bisa dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Seperti di Sivga SO2 ini yang dilengkapi dengan 4 mikrofon ya, lengkap dengan fitur ENC atau environmental noise cancellation. Jadi di masing-masing earphone-nya ini ada mic yang khusus ya untuk pickup suara kita dan ada satu mic lagi yang khusus untuk pickup ambient noise dari sekitar. Suara kita bisa difilter ya dari noise yang akhirnya hasil pickup mic saat kita pakai buat telepon ya atau juga rekam video. Meskipun di ruangan yang berisik itu bisa lebih jernih. Ya dengan catatan ya ada kompensasi hasil suara yang sudah difilter noise-nya itu tentu mengalami sedikit penurunan karena telah dilakukan filter dan juga kompresi. Oke, jadi ini adalah contoh hasil rekaman audio yang gue rekam ya langsung menggunakan mic bawaan dari smartphone-nya. Dan ini gue pasang kipas ya di sini, kipas yang muter dan suaranya cukup kencang untuk anginnya. Teman-teman bisa dengar ya untuk hasilnya seperti apa. Apakah noise dari kipas ini masuk ke dalam audionya? Nah, kalau ini videonya kita rekam langsung menggunakan mic dari Sivga SO2 ya, dari open ear earphone ini, dan hasilnya bisa teman-teman dengerin sendiri seperti apa ya. Nah, kalau ini hasil rekaman audio ya, tetap menggunakan mic dari open ear earphone Sivga SO2, tetapi kali ini teman-teman tanpa adanya noise yang gue munculin dari kipas. Untuk keaweten baterai cenderung sama aja meskipun ukuran earphone open ear ini lebih besar ya dan memungkinkan diisi baterai yang lebih besar, tetapi karena drivernya pun lebih besar maka keawetan baterainya bisa dibilang sama dengan earphone in ear atau juga half in ear kebanyakan. Untuk Sivga SO2 ini kapasitas baterainya 85 mAh, ini 1,5 kali lebih besar ya dari kebanyakan baterai earphone in ear atau half in ear. Tetapi dengan driver besarnya ini, baterai Sivga SO2 bisa bertahan ya kurang lebih 10 jam dengan penggunaan nonstop di volume 50%. Charging case-nya berkapasitas 520 mAh, bisa dipakai buat charge setidaknya 3 kali lagi, jadi ya totalnya bisa top up lagi. Extra playtime itu sampai 30 jam dengan charging case-nya ini. Ya udah sangat bagus lah ya untuk sebuah TWS earphone. Untuk fitur ekstra, Sivga SO2 udah tahan percikan air seperti keringat dan hujan ya dengan sertifikasi IPX5. Jadi dipakai olahraga udah aman di berbagai kondisi cuaca. Untuk koneksi sepanjang gua pakai dalam 6 bulan terakhir, koneksinya sangat stabil.
navigasinya juga komplit ya. Semua bisa dilakukan dengan tap gestur. Kita bisa tap di kiri untuk nurunin volume, tap di kanan untuk naikin volume, double tap untuk play pause, tap tahan ya di kiri untuk pref dan di kanan untuk next. Bisa terima dan matikan call juga, bahkan bisa tap 3 kali untuk akses voice assistant seperti Siri atau Gemini. Sayangnya untuk Swiftga SO2 ini tidak ada aplikasi khusus yang tersedia untuk melakukan custom settings, pilih-pilih equalizer atau update firmware, jadi ya murni dikonekin via Bluetooth aja tanpa ada aplikasi-aplikasi khusus. Dan kesimpulannya, earphone open ear itu memang memiliki karakter yang sedikit berbeda teman-teman dengan earphone in-ear atau half in-ear. Untuk urusan kenyamanan, open ear earphone seperti Swiftga SO2 ini memang jauh-jauh lebih nyaman, dipakai lama lebih enak ya, di telinga juga nggak sakit, suara yang terdengar juga lebih natural dengan awareness yang tetap optimal saat dipakai di luar. Kualitas suaranya pun juga nggak kalah enak ya dengan TWS in-ear atau half in-ear. Output powernya bisa sama-sama kuat dengan driver yang lebih besar, soundstage-nya juga terdengar lebih luas, dan suara terdengar lebih natural. Meskipun bassnya ini memang lebih lembut ya kalau dibandingkan dengan TWS in-ear yang isolasinya lebih total dan bisa memberikan dentuman bass yang lebih nendang. Satu-satunya hal yang jadi kompromi ya dari earphone open ear menurut gua adalah tidak adanya fitur pasif dan aktif noise cancelling. Jadi buat teman-teman yang nyari TWS earphone yang mengutamakan kenyamanannya dan nggak terlalu membutuhkan fitur ANC, open ear TWS seperti Swiftga SO2 ini bisa jadi pilihan. Dan overall sih, gue sangat menikmati ya Swiftga SO2 ini, dan earphone open ear jadi favorit gua sekarang ini. Swiftga SO2 sendiri ini dijual di harga $34,95 ya di Amazon, atau kalau dirupiahkan ya sekitar 590 ribuan, dan secara kenyamanan, kualitas audio dan build quality ini sangat memuaskan untuk harga ini. Sayangnya memang Swiftga SO2 ini jarang ya dijual di e-commerce lokal, jadi ya gua bakal tampilin link Amazon dan juga link official produknya di deskripsi video ini. Dan itu teman-teman yang bisa gua share hari ini ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian Lagi pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya. Peace out.